Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatil ukhra wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atas. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian fikih Ramadan kita yang pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang tujuan dari ibadah puasa Ramadan kita. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara-saudara yang dirahmati Allah, tidak terasa sebentar lagi bulan Ramadan akan segera tiba, dan dengan datangnya bulan Ramadan tersebut maka kembali kita akan menjalankan ibadah puasa sebagai ibadah yang paling utama di bulan Ramadan. Ada satu hal yang perlu kita renungkan dan kita introspeksi diri. Hingga saat ini sudah berapa kali berpuasa di bulan Ramadan yang bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat dan saudara laksanakan. Saya yakin ada di antara para hadirin hadirat yang berpuasa di bulan Ramadan sudah lebih dari 40 tahun, atau bahkan ada yang lebih dari 50 tahun, atau bahkan pula ada yang lebih dari 60 tahun kita berpuasa. Dari sekian tahun kita berpuasa di bulan Ramadan itu, lantas hasilnya apa? Dan hasilnya bagaimana? Kalau kita berbicara tentang hasil puasa di bulan Ramadan yang sudah berpuluh-puluh kali dilaksanakan, kebanyakan fenomena yang muncul di masyarakat, seringkali orang terjebak ketika membicarakan tentang hasil berpuasa itu hanya dilihat dari perubahan fisik atau jasmanianya saja. Orang seringkali hanya memperhatikan perubahan jasmania fisik seseorang setelah berpuasa, apakah semakin gemuk ataukah semakin kurus, semakin sehat, masih sehat, ataukah justru semakin lemah dan semakin lemas. Itu yang seringkali diperhatikan oleh manusia. Begitu juga dengan kita, mungkin kita pun sering hanya merasakan perubahan yang ada pada diri kita sesudah kita bertahun-tahun berpuasa di bulan Ramadan, yaitu hanya sekedar melihat pada perubahan jasmania fisik kita. Apakah semakin gemuk, semakin tidak cukup baju yang digunakan sesudah kita berpuasa, ataukah semakin kurus sehingga bajunya menjadi longgar sesudah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah,
Jika seseorang berpuasa di bulan Ramadan itu hanya sekedar menghasilkan perubahan yang sifatnya fisik jasmania, betapa ruginya orang yang berpuasa tersebut. Mengapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara yang berbahagia, menjadi gemuk ataukah menjadi kurus itu merupakan satu hal yang biasa. Orang yang tidak berpuasa tapi dia tidak makan, dia melakukan diet misalkan, bisa saja menjadi kurus. Atau sebaliknya, orang yang selalu makan bisa saja menjadi gemuk. Artinya perubahan dari gemuk ke kurus ataupun kurus ke gemuk itu sangatlah cepat, sehingga hal itu bukan substansi dari perubahan yang tidak dicapai bagi orang-orang yang berpuasa. Jika berpuasa hanya sekedar menghasilkan perubahan fisik jasmania saja, maka perubahan itulah atau keadaan itulah yang telah disindir oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, di mana beliau menyatakan, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atos. Betapa banyak manusia yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, tujuan puasa bukanlah hal itu, meskipun puasa itu sangat terkait dengan perubahan fisik jasmania seseorang. Karena berpuasa itu menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Agar puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan tidak sia-sia, maka berpuasa di bulan Ramadan harus bisa dijadikan sebagai satu riyadhah, sebagai suatu latihan yang akan membawa dampak pada perubahan watak dan karakter serta kepribadian pada diri seseorang. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ada satu ibroh yang bisa kita ambil pelajaran tentang hasil dari berpuasa yang dilakukan oleh seekor ular dan seekor ulat. Jika kita lihat puasanya seekor ular yang hanya membawa perubahan pada fisik jasmania saja, yaitu perubahan kulitnya, sementara karakter, watak dan perilakunya tidak mengalami perubahan menjadi lebih baik, bahkan bisa jadi watak dan karakternya justru menjadi semakin jelek. Seekor ular yang telah berpuasa sekian hari kemudian mengalami perubahan kulit, dan di saat dia mengalami perubahan kulit itu watak keganasannya semakin menjadi ganas. Itulah perubahan fisik jasmania yang tidak mempengaruhi perubahan watak karakter menjadi lebih baik yang terjadi pada diri seekor ular yang telah berpuasa. Berbeda dengan puasanya seekor ulat, hasil puasanya membawa perubahan pada fisik jasmaniahnya, di mana seekor ulat ketika berpuasa ia menjadi kepompong, dan setelah selesai berpuasa kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Ada perubahan jasmania
Bahkan perubahan jasmaniah yang terjadi pada diri seekor ulat itu pun perubahan yang membawa kepada kebaikan. Ketika masih merupakan seekor ulat, maka hewan ini sangat menjijikkan. Tapi kemudian berubah menjadi kepompong, orang tidak lagi menjadi jijik, dan bahkan kadang kepompong itu sering dijadikan sebagai bahan mainan. Dan setelah selesai berpuasa dari menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu, bentuk jasmaniah ulat yang berubah menjadi kupu-kupu ini membawa kesenangan dan kegembiraan bagi orang-orang yang melihatnya. Tidak hanya perubahan fisik jasmanianya saja yang terjadi pada seekor ulat, tapi juga perubahan watak karakternya. Di mana sebelum seekor ulat itu berpuasa menjadi kepompong, watak karakternya adalah hewan yang sangat rakus dan tamak. Bahkan kerakusannya itu sangat merugikan manusia, karena bisa menyebabkan kematian sebuah pohon apabila daun-daunnya telah dimakan habis oleh seekor ulat yang rakus dan tamak tadi. Tapi setelah berubah menjadi kepompong, maka ketamakannya hilang karena dia berpuasa, dan begitu ketika menjadi kupu-kupu, maka dia tidak lagi menjadi binatang yang rakus, tapi justru binatang yang menebar ke benih-benih kehidupan dengan menebar sari-sari bunga yang sangat harum di taman-taman bunga. Inilah perubahan yang dihasilkan dari berpuasanya seekor ulat. Tidak hanya perubahan fisik jasmania, tapi juga perubahan watak dan karakter. Lantas bagaimana dengan puasa yang telah kita jalankan bertahun-tahun setiap kali kita bertemu di bulan Ramadan? Adakah perubahan watak, perubahan karakter, dan perubahan kepribadian yang ada pada diri kita? Dan perubahan karakter yang bagaimana yang harusnya kita kejar, kita capai ketika kita berpuasa di bulan Ramadan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, ayat ini terletak di antara ayat-ayat puasa yang dimulai dari ayat 183, di mana pada ayat 183 ini dijelaskan bahwa tujuan orang berpuasa adalah agar pada dirinya terbentuk karakter orang bertakwa. Esensi karakter orang bertakwa adalah sebagai ahli ibadah, sehingga pada dirinya selalu muncul perasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan sikap muqarabah ilallah. Di ayat yang ke-186 Allah menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang diriku Allah, maka katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku apabila hambaku memohon. Falyastajibuli, dan hendaklah mereka mengabulkan, menjalankan perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat tersebut, puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan harusnya mampu melahirkan di dalam hati kita satu perasaan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena di setiap bulan Ramadan di dalamnya penuh dengan ibadah-ibadah, dan jika sebulan penuh bulan Ramadan tersebut
proses pendidikan dan latihan diri kita untuk membangun rasa kedekatan dengan Allah dilakukan secara sungguh-sungguh, dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus setiap hari, maka dengan ibadah itu seharusnya muncul di dalam hati setiap orang yang beribadah itu perasaan muqarabah ilallah. Nah, kembali pada pertanyaan di awal tadi, sampai dengan tahun ini sudah berapa tahun kita berpuasa di bulan Ramadan? Apakah perasaan merasa dekat, selalu dekat, muqarabah ilallah itu telah muncul pada diri kita masing-masing? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, selain perasaan dekat dengan Allah atau muraqabah ilallah yang ada pada diri seseorang yang telah beribadah bertahun-tahun di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan, juga apakah muncul di dalam hati sikap perasaan yang disebut muraqabah ilallah? Apa perasaan muraqabah ilallah itu? Yaitu perasaan di dalam hati seseorang bahwa dalam setiap gerak dan nafas kehidupannya, sekali lagi ia merasa selalu diawasi oleh Allah. Di dalam hati ada kesadaran diri bahwa Allah selalu memperhatikan dan Allah selalu mengawasi kehidupan dirinya sehari-hari. Sikap dan perasaan seperti itu betul-betul harusnya muncul di saat seseorang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Coba kita perhatikan, misalnya ketika sedang berpuasa, meskipun pada siang hari yang sangat terik panasnya menyebabkan haus, dan ada kesempatan baginya untuk minum di ruangan yang tertutup, yang di situ tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali diri sendiri. Tapi dalam keadaan seperti itu, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ternyata tetap tidak mau minum. Mengapa hal itu mereka lakukan? Karena di saat seperti itu, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ada kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dirinya, sehingga jika dia minum, dia akan merasa malu terhadap Allah, karena Allah melihat dirinya. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, saudara yang berbahagia, itulah sikap muraqabah yang ada pada diri seseorang yang sedang berpuasa, orang yang telah menjadi orang yang muhsin. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang muhsin itu apabila dia beribadah kepada Allah, maka dia merasa seakan-akan melihat Allah, padahal Allah tidak mungkin dilihat. Akan tetapi dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dirinya ketika dia sedang beribadah itu, ketika dia sedang berpuasa. Dalam setiap kali beribadah, sungguh sangat luar biasa jika rasa ihsan itu, rasa muraqabah ilallah itu selalu muncul di dalam diri seseorang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jika puasa seseorang yang dilakukan mampu memunculkan dua perasaan tersebut, yaitu perasaan muqarabah dan muraqabah ilallah di dalam hatinya, maka niscaya kehidupannya akan betul-betul terjaga dan selalu berada
di atas kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran. Oleh karena itu, mari puasa yang sebentar lagi nanti akan kita jalankan bersama-sama, kita upayakan untuk betul-betul mampu membawa perubahan pada diri kita. Perubahan yang tidak hanya sekedar perubahan secara fisik jasmania, tapi juga perubahan-perubahan watak, karakter, pribadian pada diri kita masing-masing. Paling tidak Bapak Ibu, mari kita bentuk pada diri kita di bulan Ramadan nanti watak sebagai ibadur rahman, yang di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-67 sampai 72, ayat yang ke-63 sampai yang ke-72 disebutkan paling tidak ada 13 karakter. Yang pertama yaitu alladzina yamshuna alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rasa rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan orang-orang yang apabila dicaci maki, dicemooh, disindir, yang diomong oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang awam, maka dia akan merespon sindiran, caci makian dengan kata-kata yang penuh kedamaian dan penuh keselamatan. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyamah, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri menjalankan ibadah qiyamul lail ataupun sholat tahajud. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana ghurama, dan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya agar dihindarkan dari adab neraka jahanam, karena sesungguhnya adab neraka jahanam itu adalah adab yang sangat menghinakan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya dia tidak berlebih-lebihan dan dia juga tidak kikir, tapi mereka akan membelanjakannya di antara keduanya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak beribadah, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali karena kebenaran. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak melakukan perzinahan. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman, dan apabila dia menjumpai sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, yang buang-buang waktu, maka dia akan berlalu meninggalkannya. Walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak mengingkari janji-janji yang telah dibuatnya. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, dan orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayatnya Allah, ayat-ayatnya Tuhan mereka, maka mereka tidak memalingkan wajahnya dan tidak tuli serta tidak membutakan dirinya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar istri-istrinya, anak-anaknya dijadikan sebagai permata hatinya, dan menjadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang kelak menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah 13 karakter yang menjadi ciri dari ibadur rahman sebagai hasil dari berpuasanya orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa kedekatan diri kepada Allah, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada
rasa dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupannya ini. Nah, mudah-mudahan puasa Ramadan di tahun ini yang nanti akan kita laksanakan sebulan penuh benar-benar bisa untuk merubah watak karakter kita menjadi karakter yang ibadur rahman. Amin ya robbal alamin. Demikian terkait tentang tujuan, motivasi, orientasi dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Aqulu qouli hada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.